sore semuanya. Nah, pada waktu kita melakukan penalaran itu atau ke dalam buat keputusan itu kadang-kadang ada muncul hal-hal yang tidak pasti ya. Ya, jadi kita melakukan listening, ya, kita melakukan listening atau penalaran. Nah, muncul hal-hal yang tidak pasti. Dan uh, muncul hal yang tidak pasti. Uh, yang tidak pasti itu bisa saja datanya, datanya tidak pasti. Kemudian bisa juga uh, aturannya yang tidak pasti. Kita tidak pasti, tidak pasti kebenarannya. Ya. Ini aturan juga tidak pasti kebenarannya sama ya. Atau kadang-kadang aturannya tidak lengkap. Atau datanya juga tidak lengkap. Jadi ada data yang pasti kebenarannya, aturannya tidak pasti aturan itu benar atau tidak. Walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengasumsikan bahwa aturan itu benar, tapi dalam kenyataan sehari-hari dalam eh, apa namanya kehidupan sehari-hari mungkin aturan itu tidak pasti benar apa enggak. Gitu. Lalu juga dengan aturan itu lengkap. Jadi tidak lengkap atau bahkan bisa jadi datanya yang tidak lengkap. Ini banyak terjadi terutama di apa namanya di konsep medis ya. Ya, di konsep medis itu banyak banyak terjadi hal-hal yang demikian. Jadi contohnya itu itu dalam dunia medis. Ya, dalam dunia medis misalkan perasaan pusing. Perasaan pusing ini tidak mesti benar sih dalam arti uh, mungkin pasiennya memaksakan ya. Dok, bisa mereka benar pasien ini yang bilang pusing sebenarnya pusing. Jadi tahu bahwa uh, pasien itu pusing
hanya presiden dan Tuhan tahu. Ya, mereka tahu. Jadi dia sendiri enggak bayangan mereka bahwa pusing. Makanya tadi pusing itu hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang tahu. Gitu ya. Ya, jadi dokter sendiri tahu ya, perasaan pusing. Lalu benar orang bisa mengukur mau lalu terus kira dokter bisa bilang kalau kayak mulus step step apa ya kalau mulus di kalau disebut nggak tahu nggak ada dokter tapi kalau mulus kan ada kalau di stetoskop perutnya gitu ya kan mulus dari itu kan satu periksa satu itu ya dari tiga gitu tapi itu kok banyak rezeki terus tapi ya mungkin kita tidak tahu berapa fungsi gitu ya mungkin tidak tahu berapa bulannya dia ada Tuhan saja gitu tapi dokter mendengarkan suatu itu ya eh, namanya mulus itu ya mungkin ada suaranya ya mungkin tapi ini masih tapi kita nggak pasti gitu. Seberapa mulsi gitu. Nah, kalau yang di luar dunia medis itu orang awam itu uh, mungkin nggak tahu ya namanya tinggi di laut itu pada saat bentuk yang bisa kalau di gelombang laut itu kalau sudah dilihat menggunakan namanya cita gitu ya mungkin bisa cita dia bisa mengukur ketinggian. Tapi kalau kita berdiri di pantai kemudian kita melihat gelombang laut maka kita sebenarnya tidak bisa memastikan gelombang laut eh, kan gelombang itu dekat ke pantai apakah bisa di apa namanya ikan yang dipakai polisi bisa untuk mengetahui kecepatan gelombang nggak ya gelombang kan polisi punya kan di kamera ada speaker gitu ya. Jadi kalau dulu ya speed bukan speaker apa namanya termosegan jadi di digital pun ternyata ya data juga pas ya sekarang di bandara bandara internasional terutama itu ada eh, kamera saya sendiri adalah peraturan kan ya itu saya nggak yakin apakah speed yang mendeteksi kecepatan mobil itu juga bisa untuk mendeteksi kecepatan gelombang apa namanya ke arah sini gitu ya. Jadi
Orang yang kemarin surfing pun surfing bener ya, surfing di laut bukan surfing di. Nah, eh, dia mungkin tidak berapa tingginya. Oh ini dari sini gelombangnya tinggi, dari sini gelombangnya. Nggak paling hanya bilang itu. Tapi dia tidak pernah bisa tahu berapa sembilan tinggi dari gelombang laut. Ya. Eh, kan kita itu tinggi tinggi pohon gitu, tinggi pohon berapa meter itu tinggi pohon, tinggi pohon, tinggi pohon ya misalnya yang tinggi ya misalnya tinggi pohon mara gitu ya, ya tinggi pohon mara kalau yang pohon pendek-pendek bisa kita ukur kalau bisa pohon mara gitu ya. Atau pohon kelapa gitu, pohon kelapa nggak pernah tahu tinggi pohon kelapa. Ya, berapa persis secara santri orang orang mengukur tinggi pohon kelapa itu orang kerjaan kayak ukur tinggi pohon kelapa. Ya dia bisa diukur kalau kayak di terus apa namanya rubuh itu kita bisa mengukur. Enggak bisa mengukur bukan tinggi nih panjang tinggi pohon kelapa. Saya mengukur ukur tinggi, jadi banyak yang bilang itu eh, tinggi tinggi. Kalau orang yang bodoh dia naik yang itu ukur tingginya. Oh, jadi yang itu kan pertama itu tidak mencapai dari panjang karena ini sama juga dengan bayi. Bayi itu dinamakan panjang kalau seperti Anda mengatakan tinggi. Sama-sama. Orangnya juga sama gitu ya. Bayi juga sama Anda gitu ya. Sekarang setelah apa namanya dewasa ini juga ada orangnya sama-sama bayi tidak disebut tinggi panjang tapi setelah Anda dewasa disebut tinggi. Uh, kalau kalau saya melihat dan biasanya nggak tahu berapa tinggi Anda berapa gitu. Bahkan yang sepele pun kita nggak pernah tahu. Walaupun bisa banyak ya, ada tinggi berapa, 10 gitu. Tapi kalau kita hanya melihat ini, dari pasti ya, bisa mengatakan Anda tinggi 150 atau 165 atau 170. Oh ya, kira-kira. Nah, kalau kira-kira tidak sih. Kalau sebutan ada tingginya kira 100%, nggak pasti. Tidak pasti. Karena masih mengarahnya kira-kira. Kalau yang pasti, Anda tidak terlalu buruk. Nah, itu jadi baru kita bisa benar dan salah. Kalau saya mengenai Anda tidak 160, nah, ternyata dia tidak 160, berarti salah. Tapi kalau saya mengatakan tingginya kira-kira 160, dan Anda tidak mungkin sebenarnya 165, yang terlalu salah. Nah, jadi karena saya mengatakan kira-kira, bukan mengatakan 165. Ya, jadi karena sebenarnya kira-kira 160, kemudian Anda sebenarnya tingginya 165. Ya, lalu walaupun tidak tidak uh, betul-betul benar, tapi juga tidak betul salah. Artinya ya ada gitu ya. Nah itu yang dalam hubungan sehari-hari.
tidak pasti ya. Jadi tidak pasti. Jadi mungkin kita bisa mengukur dahulunya ya, tapi pada saat itu tidak bisa mengukur. Jadi kita hanya bisa melihat datanya. Kita bisa melihat apa namanya datanya, tapi bisa melihat fisiknya, tapi kita tahu datanya setelah pasti berapa ya, seperti di pohon kelapa, pohon kelapa, ya, pohon cemara, tinggi gelombang. Ya, ya mungkin kalau sih itu yang silent silent tsunami di mana langit ya, silent tsunami di Tangerang mana itu yang ya, apa namanya korban itu itu loh. Bukan itu kayak itu itu ya saya bentuk di kuliah sejak nanti ya ya Banten Tangerang oh ya Banten itu kan itu jadi kemudian tinggi gelombangnya itu 95 cm saya jadi sudah bisa tiba-tiba dalam itu. Soalnya kalau dia sudah melihat citanya itu kalau malam hari itu melihat citanya kemudian dia mengukur berdasarkan citanya itu baru dia bisa mengatakan tingginya sekian. Dia langsung ngomong tingginya sekian. Mungkin nggak kalau ngomong 95 tingginya 90 cm nggak mungkin dia bisa bukan apa namanya uh, si seperti itu. Jadi sebenarnya dia nggak pasti gitu ya. Kalau kira-kira gitu ya. Ya, dia pastinya kalau 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 menjelang nggak pakai alat tes berapa meter itu ya kita nggak bisa memastikan Anda sudah menyelam berapa meter. Jadi semua dalam kehidupan kita itu dapat data yang pasti gitu ya. Jadi eh, kalau tinggi gunung itu apa itu namanya DPL. Selain di gunung 1.500 DPL ya. Misalnya, oh ya, ini ya 3.500 M DPL. Jadi sebentar mau betul dunia jauh dari atas. Apa mana? Permukaan laut, jadi kalau dilihat main laut, belum jatuh ke turun ke bawah. Makanya biasanya selalu bilang, ya mungkin kita ya apa ya, di stasiun kan bisa ada ya, status putus sudah berapa ya, apa gitu ya, bisa 25 gitu ya, berarti dia 25 meter di atas permukaan laut gitu. Ya, jadi mana dia bisa memastikan bahwa itu betul bahwa dia 25 PL, 25 DPL, untuk belum 500 PL gitu. Ini jauh dari laut. Gitu. Terus kalau yang di daratan sih disebut apa namanya sekian sekian kaki di atas permukaan laut.
Nah, kalau dia dalam investasi dari Cina ke Rusia ini nggak lewat laut ya, dari Beijing sampai apa namanya Moskow gitu ya. Itu berapa tapi salah bilang sekian sekian kaki di atas permukaan laut, bukan di atas permukaan daratan. Daratan itu tidak datar gitu ya. Anggap kalau dia lewat lewat dari turun sana gitu, dari permukaan bumi gitu. Selalu saja adalah dia di atas permukaan laut. Mungkin ada rumusan tertentu bagaimana uh, bisa menghitung tingginya dari permukaan air laut gitu ya. Jadi kalau kalau misalkan di lautnya gitu ya, di daratan dan kita ada gedung gitu. Jadi punya jadi ya ke sini kayak kalau kecil sudah kalau dulu mereka menemukan tinggi gunung itu terus ya. Kalau kalau dulu mungkin sudah nggak bisa ya dengan ketinggian saya disebutkan tingginya dengan ini dia bisa menghitung. Pada waktu menemukan tinggi gunung itu sekian, ini apa gitu? Gunung pakai rumah juta beras kali ya. Jadi pakai rumah juta beras ini. Jadi ini ini berapa, kemudian ini jatuhnya berapa, tingginya mungkin ya. Mungkin kayak terus sehingga tingginya di atas permukaan laut. Ya. Permukaan laut, karena permukaan laut itu tingginya sama di seluruh dunia sama ya, mungkin tingginya. Ya, oke. Jadi ini eh, terus itu ini berapa berapa apa namanya berapa dunia ini berapa sampai ke 50 mungkin dengan total saya tidak tahu ada, tapi kalau ini nggak ada sejak saya tidak tahu berapa berarti sejak saya dengan anda gitu ya. Ya, bisa juga kan secara baru bisa saya tahu ada caranya tahu berdasarkan sekarang saya tidak bisa mengetahui berapa sejarah saya dan sejarah ya, karena ya kalau kayak ini saya ada tidak ada ya, sama dengan tinggi gunung laut, tinggi pohon dan seterusnya. Ini uh, jadi dalam kondisi yang sebenarnya data itu banyak yang itu yang kita jatuhnya tadi uh, banyak apa jadi kalau ini dan sebagainya kita tadi tidak berani ini sudah tidak berani soalnya tadi tidak ada gitu karena Hanura sebenarnya katanya nggak pasti darah pasti kan nggak ada ukurannya kalau ini mesti orang masih ya mungkin agak betul ya. Jadi misalnya mengatakan gelombangnya itu tinggi jadi kok cantik pusing ini susah bagaimana kita mengatakan itu abstrak. Jadi kalau tidak pasti itu tapi seberapa benar. Jadi seberapa benar apa namanya gelombang itu tidak tinggi atau seberapa benar
opsi. Jadi ini memang yang menarik di dalam sistem makan ini karena banyak hal-hal yang mungkin tidak pasti. Nah, bisa dipahami sebenarnya. Transfer apa yang pasti kebenarannya. Jadi eh, ini pasti lulus, jadi lulus. Kemudian bekerja, nggak bisa, nggak lulus. Lulus. Ya, yang sih kebenarannya. Artinya kalau tidak baca yang sebelum juga ada orang yang tidak baca lulus. Jadi di sini ada yang tidak baca yang lulus. Gitu. Jadi ini contoh apa itu yang kebenarannya ya. Jadi itu yang paling mudah. Makin jauh dari permukaan bumi, kita oksigen semakin tipis. Semakin tinggi ya rasa ya. Kamu tinggi tinggi dari permukaan bumi, nah, begini ini lebih tinggi ya, tapi lebih tipis. Ini ya, lebih tinggi itu mungkin tinggi dari permukaan ya. Ya, tinggi sebenarnya jauh dari permukaan. Jadi, ini dari tiga itu konotasinya atas. Nah, kalau kita ambil dari jauh ini kalau kita lihat dari sini kan di atas. Di atas itu kita ambil dari yang sangat jauh, maka ini bukan di atas sana, ini di atas gitu. Jadinya, tapi kalau melihat dari sini bingung kan, dari sini mana yang di bawah. Makanya sampai ke jauh. Semakin jauh dari ruang bumi, oksigen semakin tipis. Nah, oksigen itu kaitannya dengan oksigen. Oksigen maksudnya nggak bisa. Tapi apakah semakin jauh dari permukaan ini, oksigennya semakin tipis? Ya,
di, di apa namanya, Studio 9 itu nggak pakai scan, scan, yang itu Studio 9. Nah, belum. Kan si dia kayak mobil, mobil bisa dia sampai di luar angkasa. Dia benar-benar bisa berakses. Itu makanya orang kemarin sembilan itu karena ada mobil, ya, mobil dan apa namanya, dia naik ke atas, sampai di atas, namanya di atas awan itu, ya, nggak pakai apa-apa dan pakai mobil biasa, gitu. Bisa, makanya pas dari 9 itu dekat kalau saya apa itu yang penting lihat hutannya aja gitu ya, gitu. Ya, jadi ada yang sudah adaptasi, ya, dulu nah, apa namanya sudah apa namanya demam tinggi, jadi zaman uh, COVID kemarin jika demam tinggi maka ya ini jadi tidak sekarang sebenarnya bangsa. Ya, kalau dulu begitu demam tinggi langsung ditembak fit COVID. Ya, sih. Tapi kalau orang yang temperaturnya itu ya tinggi juga juga tinggi itu, ya, demam tinggi. Nah, lalu kalau orang meninggal dengan demam tinggi ya harus diangkat, tapi belum tentu juga ya. Demam tinggi zaman bisa kena tipes, bisa kena darah, cair, karena apa namanya, uh, dikhawatirkan, ya dikhawatirkan COVID, lalu kalau dia meninggal dijaga apa namanya dengan salah COVID gitu. Atau dulu kalau apa namanya temperaturnya di atas berapa ya, 38 ya, jadi boleh masuk supermarket. Kan kalau di atas 38, 39 itu ya masuk karena dia habis fit gitu. Jadi di luar gitu. Jadi kalau namanya scan temperatur di atas 38 di jarak, lalu ya, harus dibawa ke apa tempat kesehatan. Lalu ada bareng tuh pas bareng itu di Kuala Lumpur, dan lewat Kuala Lumpur dia apa namanya menurutnya tinggi, memang dari itu sudah pulang ya, memang dari Jeddah itu sudah temperaturnya tinggi, terus lewat lewat scanner di Malaysia Kuala Lumpur, ya ditahan di Kuala Lumpur. Kita pasti ternyata setelah diperiksa ternyata bukan karena COVID, tapi mungkin ada. Nah, artinya jika demam tinggi maka yang tidak pasti kebenarannya gitu. Ya, semua juga yang ini orang belajar lulus ya juga itu nilai baik ya. Dan belajar nilainya baik ya. Belum tentu juga ya. Kemarin contoh contoh di sini kemarin, oh, ada orang yang tidak lengkap gitu, sebenarnya tidak lengkap di dalam untuk tidak pasti ya sebenarnya ini. Artinya untuk COVID sebenarnya demam
Terus, maksudnya, oh, untuk penyakit itu gejalanya enggak, gejala-gejala yang lain. Gitu. Jadi kan, apa namanya, maksudnya gini, maksudnya jika gejala satu, dua, tiga, maka sakit satu, satu. Jadi kembali lagi, apa mungkin satu itu jalannya ini bisa kedua, ketiga. Akhirnya kalau ada beberapa penemuan jadi berikutnya, oh itu satu ini bukan hanya gejala gejala. Jadi di awal ini dokter sebenarnya mendalamkan diagnosis penyakit sebenarnya perlu dengan kepastian. Jadi dengan gejala gejala aneh, dokter ya, dokter tidak berani bilang ini. Tapi kalau kita bisa kerja penyakit dan mungkin penyakit ini kalau dia sedikit kemungkinan besar dia penyakit ini dalam pada bagian pasti kena ini. Karena kalau dia makan dan kemudian salah itu disebut kalau dia mengatakan ini itu bisa terus kurang terus soknya. Nah, itu jadi hoax karena disebutkan penyakit itu pasti nggak nyatakan. Nah, berarti bisa tapi memang pasti kalau kemungkinan itu ada tidak yakinan, karena ada tidak yakinan itu bisa dipasari mengatakan pasti kan mungkin bisa salah, bisa ditutup karena sudah mengatakan kemungkinan kemungkinan ada unsur salahnya, tapi pasti tidak ada unsur salahnya. Jadi tidak sebenarnya ini penyakit penyakit tidak gitu. Nah, itu kan menemukan lagi gejala satu, D2, D3, D5. Wah, ini enggak. Berarti ini gejalanya tidak lengkap. Nah, sudah tidak lengkap. Data yang juga tidak lengkap. Misalkan, apa namanya, ini sudah D1, D2, gitu ya. Nah, ini jalan untuk penyakit satu sebenarnya mungkin dan itu sih jauh ya, itu bisa ya, bisa seberapa ini sebenarnya mengakibatkan satu persatu ada tingkat keyakinannya gitu ya, seberapa yakin bahwa dengan gejala ini kena penyakit T1. Dan ini ada tingkat keyakinan. Nah, keyakinan itu karena juga dan sebagai kita tidak itu artinya menjadi hal yang tidak yakin.
Jadi karena ada keyakinan di tahu kita sebenarnya seperti siang. Kalau tidak keyakinan, berarti tidak seperti. Jadi, nah, jadi kalau dia kemudian ada siang, siang dan ketika sakit atau itu kan lagi satu gitu. Kalau itu tidak bisa, ini jaminan data tidak. Jadi harusnya satu dua tiga bisa tiga. Ini perbedaan antara sistem akal dengan sistem berbasis abilitis. Kalau sistemnya itu basis abilitis, jadi nanti adalah hmm, hmm, abilitis kalau kita punya kondisi dan action satu, else action dua. Jadi kalau di secara algoritmis, secara algoritmis, kondisi kondisi maka dia secara kalau dia memilih action dua. Nah, di sini kondisinya adalah G10, G2, G3 yang memilih. Action satunya adalah B10 yang di sini B2. Kita menggunakan konsep algoritma. Kemudian di sini itu adalah G1 dan G3. Ya, Bu itu hanya harapannya karena di sini harus bisa bertiga, ternyata yang ada itu hanya B1 dan B3. Memberi kondisi, kalau tidak memberi kondisi maka dia harus yaitu P2. Atau kalau balance sebenarnya bisa anti ya. Jadi kalau balance ya dia inputnya tidak memberi kondisi, ya nggak bisa disimpulkan apa-apa. Jadi kalau intinya kalau keduanya di sini empty tidak ada S-nya, nah kalau seperti agak berisiko karena kedua itu jadi mungkin kalau dari sini tidak jadi ini nggak bisa. Ini kalau dalam kalau ini empty kosong. Jadi kalau itu kelihatan jadi nah kalau algoritmis kan kita tidak menghasilkan kesimpulan. Nah ini false, nah ini false. Jadi harus berbedanya karena dia
satu dua tiga, maka dengan secara dinamis maka ya, nah, bedanya dengan sistem adalah ya, menghasilkan sesuatu. Jadi, kalau dalam sistem besar, ini input ini menghasilkan kesimpulan. Jadi kalau namanya tidak lengkap gitu ya, dia kan menghasilkan kesimpulan. Kalau tidak 100%, karena ini sudah ini sendiri aturannya tidak pasti. Ya ada keyakinannya. Maka kalau ini beri apa namanya tidak lengkap, ya bisa menghasilkan ini. Tapi mungkin dengan apa tingkat keyakinan yang lebih rendah, tapi paling tidak dia memberikan decision. Nah, ini bedanya abilis dan provis. Ya. Jadi Mas yang bisa dengan tingkat keyakinan yang kecil. Masalah itu kecil itu lebih baik dibandingkan dengan kalau algoritmis. Ini perbedaannya di itu algoritmis ya sudah memenuhi ya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi yang lain ya, atau yang mungkin memenuhi atau tidak. Nah, ini belum memenuhi itu. Kalau datanya tidak pasti tadi saya tidak. Jadi sebagai contoh uh, ketidakpastian itu pengetahuannya tidak eksak. Nah, di dalam suku tadi ya, tidak eksak itu saja mungkin B1, B2, B3 menjadi penyakit B1, tapi ya tidak 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 100% benar ya, atau tidak lengkap. Yang kadang-kadang juga bisa berbahaya itu adalah adanya default atau belief. Ya, atau ya default itu dianggap benar, padahal belum tentu benar. Apa mungkin bisa dianggap sebagai default. Misalkan air selalu mengalir ke bawah. Itu defaultnya itu benar. Ya. Kalau misalkan kucing itu selalu berekor panjang. Nah, kan
Karena dia dia bilang begitu karena dia selalu melihat kalau ada kucing itu ekornya panjang, sehingga dia mempercayai bahwa kucing itu berekor panjang. Sehingga memang benar. Ya, kenapa enggak? Ya, secara umum ya. Maksudnya apakah ada jenis kucing yang memang ekornya itu pendek? Saya nggak melihat. Dia kalau yang Dead Munker itu menurut saya kelainan ya. Ya, kucing ya di situ kita itu ada yang kucing pendek. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya itu tadi pendek itu kelainan gitu. Artinya secara default kucing itu berekor panjang bisa jadi ya. Eh, kalau berbulu lipat mungkin tidak. Tidak semua kucing berbulu lipat ya. Yang berbulu lipat itu kan versi Anggora itu terlalu ya. Terlalu cat kayaknya Anggora itu. Ya kalau kucing kucing Jawa sih enggak, jelas enggak. Kucing Jawa, kucing yang di air itu di sekitar kita itu kayaknya bukan bukan ini. Hmm. Nah, kalau kalau kucing semakin pesat semakin disukai. Kalau orang, ya nama kucing itu kalau semakin pesat semakin disukai orang, semakin mahal. Ya, jadi kucing itu kalau kalau hidungnya semakin pesek gitu ya, semakin tenggelam, itu harganya semakin mahal. Gitu. Kalau orang, ya, ya juga. Eh, ya. Lalu kenapa ada lawan yang kontradiktif gitu ya? Ya seperti sekarang ini, orang yang kontradiktif itu yang satu mengatakan bumi itu lurus, yang satu mengatakan bumi itu datar. Oh. Itu melihat datar itu kontradiktif. Makanya itu sesuatu yang kontradiksi. Ya, pada contoh itulah, contoh yang terkenal. Lalu pengetahuan yang nilai, kalau ini ini tidak jelas benar atau salahnya, ini nilai kebenarannya itu tidak hanya 0,1. Jadi nanti akan mengarah pada implementasi. Nah, jadi Indonesia Reasoning ya, itu menggunakan beberapa teori konsep yang terkait dengan ketidakpastian. Ya, itu adalah uncertainty atau ketidakpastian menggunakan teori CF. Nah, jadi kita berbicara ketidakpastian menggunakan teori faktor kepastian. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Jadi ketidakpastian terhadap fakta dan konklusi. Contohnya tadi pusing tadi. Kemudian Farsi eh, sampai sekarang juga
sama seperti artificial intelligence, Fuzzy ini tidak ada yang tidak ada terjemahan resminya. Gitu. Ya. Fitness, bahasanya fitness itu. Sebenarnya juga susah juga. Intinya adalah bahwa kebenaran itu tidak hanya 0 dan 1, tetapi kebenaran itu ada levelnya. Jadi Pak Fadji itu dulu pernah menggunakan logika samar. Ternyata tidak pas juga. Dia menggunakan logika kabul. Nah, dan kabul itu ada penglihatan. Sama dan kabul itu pada penglihatan. Di sini tidak kabur karena saya melihat nggak jelas. Kalau saya pakai kacamata ini jelas. Saya melihat Anda secara apa namanya tidak sama-sama tidak kabur. Jarak dari saya ke Anda juga tidak kabur, jelas jaraknya. Cuman saya tidak tahu jaraknya itu berapa persisnya. Karena saya tidak pakai ukuran, saya hanya melihat. Ya. Sebenarnya jelas ada jaraknya, cuman kita tidak bisa menentukan dengan persis berapa jaraknya. Artinya kita hanya bisa mengatakan jaraknya itu tidak gitu. Atau mungkin kita mengatakan dekat, kita mengatakan jauh, kita mengatakan jauh, dan seterusnya. Yang nilai kebenarannya bisa beda-beda satu orang dengan orang lain. Hmm. Mungkin semua orang itu setuju mengatakan bahwa ucap baik pendek. Oh ya, ucap apa ya? Nggak tahu. Ya. Kalau kita, mungkin kalau kita mengatakan si sampai itu jadi Corbusier itu tinggi, mungkin juga banyak yang setuju sih. Ya. Kalau untuk orang Indonesia, lumayan tinggi itu kayaknya ya, si siapa namanya, jadi Corbusier. Tapi kalau yang ngomong itu orang Amerika, enggak. Kayaknya ada yang enggak setuju gitu ya. Kalau yang ngomong orang Belanda, itu tinggi-tinggi gitu. Makanya apa namanya? Makanya badminton atau dengan Denmark ya. Gitu. Yang kan Belanda dengan orang Denmark itu tinggi Belanda. Tapi Belanda banyak yang sering kalah loh di badminton. Sepak bola lumayan Belanda itu. Walaupun nggak pernah juara. Nanti setelah masuk final. Ya, lumayan. Itu. Jadi bagi orang Belanda tim Corbusier itu nggak tinggi gitu ya. Nah ini sehingga apa? Ya kalau semakin luas lingkupnya, bisa nilai kebenarannya bisa berbeda. Gitu. Ya. Hmm. Kalau nanti lebih luas lagi, hmm, salah dengan hmm, Anda tahu Karim Abu Jabbar. Saya tahu Karim Abu Jabbar bukan sebagai pemain basket. Saya tahu Karim Abu Jabbar itu sebagai musuhnya Bruce Lee di film Game of Death. Jadi saya mengenal saya
belakangan tahu, artinya sudah lama. Sejak saya tahu apa namanya, sudah nonton Game of Death itu, ya. Sampai saya tahu itu lama itu baru tahu bahwa Karim Abdul-Jabbar itu pemain basket, apa, 49er atau apa gitu, atau Lake apa namanya, Lakers apa gitu. Eh, tapi mungkin semua orang akan setuju bahwa dia itu tinggi, gitu, karena Bruce Lee itu sepinggangnya. Gitu. Eh, Waktu saya nonton Game of Death itu sebenarnya dia menang dengan Bruce Lee. Dia kalah karena apa namanya, dia sinar matanya. Ternyata dia nggak bisa melihat sinar, makanya dia pakai kacamata hitam itu karena dia nggak bisa melihat sinar matahari. Jadi begitu dia sinar matahari, matanya nggak jelas. Makanya kalah dengan Bruce Lee. Coba kalau kalau tidak kena sinar matahari, kayaknya Bruce Lee kalah. Tapi ya karena film itu filmnya Bruce Lee, ya Bruce Lee-nya yang dimenangkan gitu ya. Pokoknya gimana caranya supaya Bruce Lee itu menang gitu ya. Ya, ya tapi beda kalau Bruce Lee lawan Chuck Norris, karena Chuck Norris itu muridnya Bruce Lee. Jadi ya kalau kalah ya ya wajar gitu. Oke. Lalu tadi sudah disampaikan bahwa ketidakpastian itu kadang muncul karena eh, default ya. Ya. Jadi eh, apa namanya, asumsi dan fakta yang dapat direvisi. Nah, jadi dulu eh, dipercaya bahwa bumi itu datar. Nah, sebelum ditemukan oleh Galileo Galilei ya, atau siapa ya, yang menemukan bahwa bumi itu bulat. Jadi sebelumnya tidak percaya bahwa bumi itu bulat. Pertanyaannya adalah bumi itu datar. Itu sebabnya di film Narnia itu digambarkan bumi itu datar. Ya. Di film Narnia yang terakhir saya nggak tahu kenapa film Narnia berhenti di Dawn Riddle ya. Padahal itu masih ada 7 buku. Itu baru buku ke ya, ya. Saya punya 7 bukunya, 7 bukunya Narnia itu apa namanya, filmnya baru berhenti di 3 gitu. Udah berapa tahun itu, 3 sampai sampai sekarang belum muncul lagi apa namanya, film Narnia yang keempat dan seterusnya gitu. Kalau Harry Potter kan sudah komplit, apa namanya, tapi kemudian ada tambahan apa namanya yang mundur ke belakang itu, ya, ada 2 itu yang terakhir Dumbledore itu. Nah, tapi aslinya bukunya itu saya belum baca, nggak tahu ada bukunya apa enggak itu. Buku yang mendahului Harry Potter itu. Kalau Harry Potternya saya udah punya 1 sampai 7. Ya, jadi di di apa namanya, Narnia digambarkan bumi itu datar gitu. Tapi kemudian orang menemukan bahwa bumi itu bulat. Nah, kemudian baru muncul lagi yang tadi saya sampaikan, orang yang masih beranggapan bahwa bumi itu datar. Dia melihat di pantai, nah pantai itu bumi itu datar, nggak kelihatan bahwa dia melengkung. Bahkan di pesawat itu juga kadang-kadang mungkin mungkin orang itu belum pernah naik naik angkasa luar gitu ya. Karena kalau naik pesawat juga nggak kelihatan bahwa bumi itu bulat. Maksudnya apa namanya, kelihatan, sehingga itu menjadi ini ya. Dan itu dipercaya juga oleh pembuat film Jack Sparrow. Jack Sparrow itu termasuk Hollywoodnya. Nah, juga ketidakpastian itu karena probabilitas. Sebenarnya probabilitas itu yang mendasari uh, mesin learning.
Kan probabilitas itu sebenarnya muncul dalam deep learning. Jadi eh, dulu ada film apa namanya seorang dosen matematik film barat, lupa judulnya ya. Tapi dia meminta muridnya, jadi dia diajari bagaimana mengalahkan perjudian dengan menggunakan teori statistik dan probabilitas. Saya lupa judul filmnya, tapi itu apa namanya? eh, jadi dia meminta murid mahasiswanya untuk eh, jadi dengan dia mengajari teorinya itu teori probabilitas itu bagaimana mengalahkan misalkan apa namanya roulette atau apa gitu ya. Dan memang betul dia bisa apa namanya mahasiswa-mahasiswa itu bisa memenangkan berdasarkan pada teori probabilitas yang dan statistik yang diberikan oleh dosen tersebut. Ya. Jadi sebenarnya ya kita tahu bahwa di dalam perjudian itu kan hal yang tidak pasti, hal yang tidak pasti gitu. Artinya tidak pasti bagi bagi penjudinya, bukan bagi bandarnya, ya, bukan bagi bandarnya gitu ya. Ya. Nah, jadi eh, artinya juga sama juga digunakan di dalam misalnya ini tadi. Ya. Jadi kejadian ini berbeda. Kalau orang punya gejala ini, jadi dokter juga mempelajari probabilitas. Dan sekarang dokter modern sekarang yang dipelajari dalam machine learning. Jadi kalau dokter itu tidak paham machine learning, itu dianggap ketinggalan zaman, gitu, ketinggalan teknologi. Jadi dokter-dokter sekarang juga mulai ya, melirik ke apa namanya machine learning. Ya. Jadi itu beberapa ya kadang-kadang tidak 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 perlu tidak kalau menurut sebenarnya tidak rumit tidak kontradiksi semuanya true atau false gitu ya maka tidak ada seperti yang kemarin kita pelajari itu tahunya tidak sudah lengkap gitu ya ini tidak ada kontradiksi. Nah ini lalu biasanya menggunakan apa namanya logika first order. Jadi kalau kita melihat uh, bentuk dari pengetahuan yang tidak eksak itu adalah uncertainty, ya, kebenarannya tidak tidak pasti ya kebenarannya. Udah probabilitas, nanti certain faktor dan seterusnya. Di dalam dari pengetahuannya, lalu tadi ada jadi asumsi itu benar berbahaya. Asumsi bahwa itu benar itu kadang berbahaya. Ya. Jadi, karena kalau kalau eh, jadi eh, kepercayaan atau default itu selalu dianggap benar sepanjang
tidak ada contoh yang mengatakan bahwa itu salah. Jadi default itu dianggap benar, sepanjang tidak ada contoh yang mengatakan bahwa dia salah. Hmm. Uh, jadi gini, di dalam uh, di dalam matematik, ya, dalam matematik itu contoh itu bukan bukti. Cuman kita kalau contohnya banyak, kemudian itu selalu berlaku, maka itu benar-benar. Misalkan kita membuat contoh sampai N-nya itu 1000 itu benar, maka kadang-kadang kita menganggap bahwa hal tersebut benar. Mungkin yang contoh contoh terkenal itu di dalam analisis algoritma. Ini terus yang muncul di membandingkan 10 pangkat 5 N dengan N pangkat 3. Membandingkan 10 pangkat 5 N dengan N pangkat 3. Kalau N-nya itu sama dengan 100, maka 5 kali 100 itu lebih daripada 100 pangkat 3. Ini di 10 pangkat 7. Nah, kalau dengan contoh 100 kemudian kita mendapatkan kesimpulan seperti itu, maka seolah-olah bahwa 10 pangkat 5 N kalau N-nya itu di sini dengan N100, seolah-olah pangkat 5 N kalau ini 1000, mungkin jadi 10 pangkat 8, ini 10 pangkat 9 dari kecil. Dan dengan beberapa contoh, kemudian kita menyimpulkan sesuatu jadi bahaya. Jadi uh, ini yang terjadi dalam analisis algoritma. Atau kalau kita bicara melihat, misalnya nih, Anda punya model A, di sini model B. Kita menggunakan contoh N-nya itu 10 pangkat 6, mulai dari 1000.
Anda mendapati di sini waktunya, waktunya ini 25, jadi eh, terus hanya 10,6, ini menjadi 50, ini menjadi 150. Lalu memutuskan dengan memilih, nah, ternyata model A lebih A daripada model B. Ternyata model A lebih A daripada model B dasar pada ini running time. Nah, ini running time. Running time. Ini kalau secara matematik itu bisa diklaim bahwa model A itu pada model B hanya dasar sekian. Jadi mengatakan bahwa model A lebih baik daripada model B, model A ini lebih kecil daripada model B. Lebih kecil artinya lebih baik dalam hal kecepatan. Di model ini, oh ternyata model A lebih baik daripada model B. Jadi kalau kita berbicara analisis algoritma, saya pada rata ini tidak, belum bisa diterima sampai dia bisa membuktikan bahwa apa universitasnya itu berbicara dari universitas dari pengajaran semua bisa jadi ya kalau 10 tambah 5 n 3 itu setara dengan ya dari nilainya nilainya ini bisa daripada 3. Tapi secara analisis algoritma ini sebenarnya setara ya. Jadi uh, ya, jadi kalau kalau sampai ada contoh bahwa ini, maka kita kadang anggap benar karena tidak ada contoh bahwa model A itu lebih lambat daripada model B. Ini contoh saya sampai 10 mengata masih waktunya masih lebih kecil. Sehingga lalu di, dianggap bahwa itu benar. Nah, kecuali kalau dia mengatakan berdasarkan data sampai dengan 10 pangkat 6, maka model A itu lebih baik daripada model B. Itu baru baru mungkin diterima. Karena dia sudah membatasi datanya itu sampai 10 pangkat 6. Gitu. Ya, ini sering terjadi. Ya. Orang sering lupa untuk menyebutkan data yang dipakai. Itu juga sama dengan machine learning, pembelajaran. Kenapa machine learning itu karena bahayanya? Jadi machine learning itu kan didasarkan pada informasi sebelumnya. Jadi kalau orang belajar itu kan tergantung gurunya.
Nah, gurunya itu adalah data. Artinya kalau orang belajar gurunya itu bodoh, ya dia akan jadi belajar dari yang ini menjadi bodoh. Kalau apa namanya belajar dari orang gendam, ya dia jadi orang kita. Sinto gendam dan Wiro Sableng. Nah, gurunya itu Sinto gendam, gurunya dari Sableng, Wiro Sableng. Jadi ternyata belajar ternyata gurunya. Nah, jadi kalau gurunya itu salah benar, maka nanti simpulannya juga benar. Kalau gurunya itu belum tentu benar, hasilnya juga belum tentu benar. Contohnya yang itu adalah yang sering kita sebut dengan apa namanya sentimen analisis. Sentimen analisis mungkin apa ceritanya? Jadi itu mesin learning. Bahkan mesin learning untuk ya nggak usah sentimen analisis. Uh, dia belajar dokteran katakanlah. Oh gejala ini uh, ini tapi gejala ini juga juga bisa yang lain. Nah, tapi kalau itu pendapat ya, kalau yang sudah terjadi dan itu betul mungkin ya tapi kalau itu pendapat ya, namanya tadi sentimen analisis. Pendapat yang namanya pendapat itu kan tidak 100% benar. Namanya juga pendapat. Ya. Jadi kalau kalau kesimpulan berdasarkan pada pendapat bisa jadi itu salah. Karena pendapat itu belum tentu benar. Jadi uh, kita harus hati-hati ya. Ya. Apakah belajarnya itu uh, pada orang yang selalu benar atau ada kemungkinan salah. Contohnya belajar yang selalu benar apa? Bukan pada orang. Selama belajarannya itu pada orang, maka ada kemungkinan salah. Kalau belajar dengan saya, kemungkinan salah. Karena manusia biasa, bukan dewa, bukan Tuhan. Ya. Ya. Kalau Anda belajar misalkan dari eh, apa namanya cuaca sekarang gitu, itu akan selalu benar. Karena cuaca itu tidak diatur oleh manusia. Ya terus terang saya tidak percaya dengan bahwa Mbak Rara itu bisa mengatur Mbak Rara ya, ya Mbak Rara itu bisa mengatur cuaca gitu ya. Ya. Jadi kalau memprediksi mungkin, ya. Jadi kalau memprediksi mungkin, ya kalau memprediksi orang bisa tidak usah Mbak Rara gitu ya. Melihat pada dengan mesin learning, orang bisa mengetahui oh kalau kalau kelembaban sekian, temperatur sekian dan sebagainya nggak akan hujan gitu. Ya, jadi bukan hujannya ditolak oleh Mbak Rara, bukan. Ya, itu kan berarti misalnya mengatur mengatur cuaca ya mengatur cuaca itu kan gitu. Kalau sudah di apa namanya
Kalau kering kemudian di sekitar apa itu yang hujan kadang-kadang juga nggak hujan di sekitar apa air atau apa gitu, kita bisa nggak hujan juga. Ya. Kan mungkin Tuhan nggak mengizinkan untuk hujan gitu. Ya. Jadi asumsi asumsi dari orang, jadi ada kemungkinan itu salah gitu ya. Atau diasumsikan bahwa P benar dengan faktor tertentu. Ya, seperti tadi kalau pusing, ya kita asumsikan bahwa pasien yang datang itu pusing, tapi dengan faktor keyakinan, nggak tahu ya, dia bilang pusing banget, tapi kok orangnya ketawa-ketawa gitu. Nah, mungkin ini jadi nggak yakin bahwa itu apa namanya eh, pusing gitu. Kontradiksi dari sini. Kemudian di lawan jangan fake. Jadi nanti mengarah pada penggunaan pasif. Nah, ini contoh yang eh, sangat jadi di enggak. Hmm. Jadi A berjalan di kampus menuju halte beberapa ratus meter jauhnya. A melihat seseorang dan sure itu sangat yakin atau agak yakin. Quite sure itu. Hmm. Sangat yakin, agak yakin ya. Ini sangat yakin. Sangat yakin, sangat yakin dengan yakin itu tinggi benar. Tinggi sampai sure dan is quite sure. Itu gimana? Maksudnya tinggi sure dibandingkan dengan quite sure. Quite sure itu ada unsur yang unsur tidak yakinannya. Kayaknya jadi sangat yakin itu unsur tidak yakinannya. Soalnya kalau dia sudah sure itu sebenarnya sudah mengarah pada definitely gitu. Ya, ya kita ambil sangat yakin bahwa itu seseorang itu adalah tetangganya sebelah rumah B yang biasanya bawa mobil ke kampus. Kemudian A memanggil B. Nah, kita lihat mana yang tidak eksak ini. Pengetahuan tidak eksak dan yang eh, penalaran yang tidak eksak. Ya. Infonya apa? Karena A itu akan ke apa namanya ke halte, maka A itu mestinya akan naik bis. Ya, defaultnya seperti itu. Nah, dia quite sure itu dia justru ya dia mempercayai, namun ada unsur keyakinannya bahwa itu adalah sebenarnya yang bernama B. Jadi eh, justru ada uncertainty-nya. Ya. Jadi ada uncertainty-nya bahwa itu adalah B. Lalu ada probabilitas yang bisa probabilitas, bisa default, bisa uncertainty.
Artinya bisa kemungkinan bahwa tetangganya itu akan pulang naik mobil. Kenapa dia bisa bilang? Karena biasanya B ke eh, biasanya naik mobil ke kampus. Jadi harapannya itu adalah B itu akan pulang naik mobil. Nggak yakin juga karena dia tidak melihat B-nya itu bawa mobil enggak. Mungkin B-nya sedang jalan ke carpark, apa namanya, ke tempat parkir bisa jadi. Ya. Nah, lagi adalah A itu akan tumpang. Kenapa? Yang pertama adalah dia menganggap bahwa B-nya itu bawa mobil. Dan yang kedua, A itu mau berteriak panggil B. Tapi belum tentu benar. Bisa juga dia berteriak untuk urusan yang lain. Nah, tadi default itu apa namanya kadang bisa bisa apa namanya bisa berubah gitu. Nah, default yang lain adalah A itu pulang karena dia di apa namanya mau pulang nih. Bis dia baru dia melihat B-nya tanggalnya ya yang dia naik mobil dia manggil ya harapannya B itu akan pulang dan dia juga akan pulang. Jadi itu reasoning yang uh, ya salah juga gitu ya. Jadi belum tentu bahwa apa namanya A itu ingin numpang gitu. Hanya dengan memanggil B dan B-nya tahu bahwa mobil bisa juga ada keperluan yang lain. Nah, akan pulang pun juga belum tentu benar. Karena apa? Belum tentu dia ke halte itu pulang. Bisa jadi dia akan pergi kemana gitu. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa default itu kadang-kadang bisa dirubah. Contoh lagi pengetahuan yang tidak eksak, a few uh, few hundred yards, beberapa ratus meter. Jadi karena dia nggak yakin berapa ratus meter, ya, dia mengatakan beberapa ratus meter, beberapa itu kan nggak pasti berapa. Ya, bisa 100, 200, 300, 500 kayaknya udah nggak mungkin deh. Orang bisa melihat mengenali orang dengan jarak 500 meter, kayaknya nggak bisa. Paling 100 atau 200. Jadi ini menjadi faji, view beberapa. Tingginya beberapa sentimeter, beberapa meter. Lalu probabilitas itu usually goes by car, biasanya naik mobil karena dia apa namanya eh, ya kadang kenapa dibilang usually karena satu saat dia melihat bawa mobil, satu saat tidak. Tapi lebih banyak melihatnya naik mobil dibandingkan dengan tidak. Makanya dia bilang usually. Walaupun uh, usually itu di bawah often. Yang paling tinggi itu always. Always itu berarti dia setiap kali selalu. Always banyak often. Often itu usually sometimes. Mungkin sometimes selalu hardly. Hardly never. Gitu. Ya, jadi itu. Lalu dia namanya belief tadi adalah bahwa yang dilihat itu tetangganya. Nah ini juga sama ada default lagi bahwa
itu akan naik bis. Kenapa? Karena dia pergi ke halte. Nah, ngapain ke halte kalau tidak naik bis? Ya, belum tentu juga pergi ke halte itu naik bis. Bisa jadi dia mau pergi ke halte, memang jalannya lewat halte, jadi selalu akan pergi ke halte, karena dia memang dia hanya menggunakan keyword bus stop, bukan go to bus stop. Bukan itu berarti dia berjalan arah halte. Tapi belum tentu dari halte, dia berjalan ke dia baru di situ baru informasinya berjalan ke arah halte gitu. Sehingga itu jadi default itu ya, karena arahnya itu menuju ke halte, ya asumsinya ya mungkin ke halte kalau nggak mau naik bis. Padahal bisa saja ke halte untuk menemui seseorang, bisa juga gitu ya. Jadi ini contoh-contoh apa namanya, kadang-kadang eh, bisa dua jenis ya, dua jenis ketidakpastian. Nah, ini ada beberapa eh, cara, beberapa ini untuk menghandle pengetahuan yang tidak eksak. Kalau default tadi menggunakan terus management system, jadi apa namanya, kebenaran itu bisa berubah. Lalu menggunakan tertentu faktor, menggunakan probabilitas, dan menggunakan fuzzy. Fuzzy ini termasuk yang penting di dalam sistem akar karena tadi lebih banyak ini. Jadi yang lebih banyak itu pada tertentu faktor dan fuzzy. Nah, itu gabungan semuanya ini. Ya, melibatkan 1 sampai 4. Mungkin sementara itu dulu, nanti mungkin sarankan dengan faktor, sedikit fuzzy, dan aktivitas. Ya.